Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Fanuwasil insyaallah darsana. Dan pembahasan kemarin sudah kita bahas tentang masalah tawassul. Dan tawassul terbagi menjadi dua. Tawassul yang disyariatkan, dan itu ada 3 macam. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 3 macam tadi? Fadhal Abu Rayyan. Nah, ahsant. Yang pertama at-tawassul bi asma'illahi al-husna, bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Nah, yang kedua bertawassul dengan amal soleh orang yang berdoa. Nah, amal soleh sendiri, bukan amal soleh orang lain. Karena ada sebagian ulama yang tergelincir dalam perkara ini. Katanya ada dibolehkannya bertawassul dengan amalan orang lain, dan ini keliru. Yang ketiga, meminta orang soleh yang masih hidup supaya berdoa kepada Allah untuknya. Baik, sekarang at-tawassul al-mamnu', tawassul yang dilarang. هو التوسل إلى الله تعالى بما لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض منها. Kata beliau, tawassul yang mamnu' ini, yang tercela ini, yang dilarang ini juga memiliki apa? Ada sekitar 3 bentuk yang tidak pernah datang di dalam syariat kita. Juga 3 apa? 3 macam. Yang pertama, at-tawassul ila Allah bi du'a'il mauta wal ghaibina wal istighatsati bihim wa su'alihim qada' al hajat wa tafrij al kurubat wa nahwi dhalik. Fa hadha min asy-syirk al akbar an-naqil min al millah. Kata beliau, tawassul yang diharamkan di dalam syariat, di antara bentuknya yang pertama bertawassul kepada Allah, menjadikan wasilah antara dia dengan Allah melalui doa mayyit, artinya meminta kepada mayyit. Meminta menjadikan kuburan orang-orang yang di dalam kubur atau orang yang sudah mati sebagai wasilah, atau orang yang gaib yang tidak ada di depan kita. Maka ini apa? Perkara yang diharamkan. Dan meminta mereka supaya menunaikan hajat dan melapangkan kesusahan, maka ini di antara bentuk kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi sama saja hukumnya apabila meminta seorang mayat yang sudah mati, meminta dia supaya berdoa, supaya dia memohon kepada Allah untuk menunaikan hajat kita. Sama hukumnya, dua-duanya syirik akbar. Meminta mayat atau meminta orang yang di dalam kuburan supaya dia meminta kepada Allah. Tuh, inilah yang dijadikan wasilah. Makanya inilah yang dilakukan orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kata mereka, orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Zulfa di situ apa? Maf'ul mutlaq. Naam, i'rabnya maf'ul mutlaq yufidu taukid.
sebenarnya kedekatan kepada Allah. Maka ini apa? Perkara yang diharamkan, syirik besar. Kalau dia meminta kepada mayat supaya mayat inilah yang menunaikan kehendaknya, hajatnya, maka ini lebih parah lagi. Yang kedua, di antara bentuk tawassul yang diharamkan, at-tawassulu ila Allah bi fi'lil ibadat 'inda al-qubur wal adrihati bi du'a'i Allah 'indaha wal bina' 'alayha wa wad' al-qanadil was sutur wa nahwi dhalik. Wa hadha min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamal at-tauhid wa huwa dhari'atun mufdiyatun ila asy-syirk al-akbar. Kata beliau, bertawassul menjadikan wasilah antara dia dengan Allah dengan amalan yang disyariatkan, akan tapi dikerjakan di mana? Di kuburan. Seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu disyariatkan, akan tapi ketika dilakukan di kuburan, ini menjadi apa? Perkara yang mungkar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum qabra, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mafhumul mukhalafah, kata para ulama, pemahaman terbaliknya, bahwa menunjukkan kuburan itu enggak boleh ada pembacaan Al-Quran, sebagaimana enggak boleh membaca Al-Quran di daerah kuburan. Nah, jangan kalian jadikan rumah kalian kayak kuburan. Enggak ada di situ dibaca apa? Al-Quran. Wah. Jadi jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena di kuburan enggak boleh diadakan membaca Al-Quran. Nah, dan begitu juga tidak pernah ada tuntunannya dari para sahabat dan para salafus saleh. Cuma dalilnya menunjukkan bahwa enggak bolehnya membaca Al-Quran di kuburan ini dia. Wala taj'al buyutakum qabra, dan janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena di kuburan enggak boleh apa? Membaca Al-Quran. Karena bukan di situ tempat membaca Al-Quran, di masjid, di rumah. Ini yang diperintahkan Nabi. Maka ini diantara bentuk tawassul yang diharamkan ketika dikerjakan di kuburan, yang dimana kuburan tadi kata beliau diletakkan penutup tirai-tirai dan diagungkan. Maka ini diantara perkara yang batil, yang mengikuti metodenya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Syiah dan Sufi, inilah kerjaan mereka biasanya. Makanya kalau antum lihat di Karbala di Irak, itu kayak masjid besar tuh. Nanti di situ ada video yang di YouTube, tengok. Nanti dibuatlah kayak tirai kuburan di situ, yang mereka klaim bahwa itu kuburannya Husain. Mereka minta di situ, ya Husain, ya Husain, kata mereka. Memang kalau dilihat orang-orang Syiah ketika melakukan ritual-ritual kayak gitu, ini nggak ada menunjukkan asar-asar keislaman. Ngeri di situ. Lihat mukanya aja mereka, kita lihat muka mereka aja udah ngeri. Nanti pakai baju hitam semua, pukul-pukul badan, teriak-teriak, foto-foto nanti dipasang di masjid-masjid mereka, kuburan di situ. Semua yang dilarang Nabi dikerjakan sama mereka. Nah, kemudian yang ketiga, di antara bentuk tawassul yang diharamkan, at-tawassul ila Allah bijahil anbiya was salihin wa makanatihim wa manzilatihim 'inda Allah, wa hadha muharramun bal huwa min al-bid'ah al-muhdatsah. Kata beliau, menjadikan perantara dengan Allah dengan kemuliaan para nabi, dengan
kemuliaan para nabi. Jadi tawassul ini kan sebenarnya berdoa kan? Ada hubungan seorang hamba dengan Allah, kemudian dia pakai sesuatu tadi supaya lebih mengijabah doanya tadi. Kan itu dia hakikat tawassul. Dia berhubungan dengan Allah, ada kontak di situ dengan meminta, berdoa, akan tapi dia gunakan sesuatu untuk lebih mengijabah doanya. Nah, ketika misalnya berdoa, ya Allah aku meminta kepadamu supaya diberikan rezeki, misalnya diberikan anak, diberikan ini dan itu, akan tapi dengan kemuliaan nabimu, ini yang dikatakan bijahin nabi, maka ini perkara yang bid'ah, muharram. Kenapa? Karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat, dan tidak pernah ada datang dalilnya. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, Allahu adzina lakum, apakah Allah yang mengizinkan kalian untuk membuat syariat ini? Kenapa? Kalau li'anna jah salihin wa makanatihim 'inda Allah innama tanfa'uhum hum. Karena kemuliaan orang-orang saleh dan kedudukannya di sisi Allah itu bermanfaat bagi mereka, bukan bagi orang lain. Mereka yang saleh, mereka yang mendapatkan manfaat di sisi Allah, bukan orang lain. Nah, begitu juga yang sebagaimana yang Allah katakan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah apa yang didapatkan manusia kecuali apa yang dia usahakan. Nah, taib, inilah 3 perkara yang diharamkan dalam bertawassul. Yang pertama, bertawassul dengan berdoa kepada mayit dan kuburan. Jadi misalnya meminta sama kuburan tadi supaya Allah mengijabah doanya, maka ini kesyirikan yang bisa mengantarkan pelakunya dari keislaman. Yang kedua, dengan mengerjakan ibadah akan tapi dikerjakan di kuburan, maka ini juga apa? Ini juga syirik dan muharram. Dan yang ketiga, bertawassul, berdoa kepada Allah dengan kemuliaan para nabi atau orang-orang saleh. Maka 3 perkara ini adalah perkara yang diharamkan. Kemudian syubhat wa radduha fi babi at-tawassul. Bismillah. Jadi mereka, orang-orang yang melakukan tawassul yang mengandung kesyirikan, mereka memiliki syubhat. Memiliki apa? Memiliki syubhat. Dan di antara syubhat mereka ada 2 jenis. Yang pertama, mereka beristidlal dengan dalil yang la aslalahu, hadis maudhu, hadis palsu yang dibuat-buat. Akan kita sebutkan hadis-hadisnya. Yang kedua, dengan hadis yang sahih, akan tapi mereka salah memahami hadis tersebut. Yang pertama pakai hadis dhaif, yang kedua dengan hadis sahih, akan tapi apa? Mereka salah memahami. Yang pertama, hadis la aslalahu, enggak ada asalnya, itu enggak ada di kitab-kitab apa? Para ulama. Enggak ada di kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i, enggak ada di Sunan, enggak ada di Mustadrakat, enggak ada di Muwatta Malik, enggak ada di kitab hadis, enggak pernah dikeluarkan. Namanya yang dibuat-buat, karang-karang. Katanya tawassalu bi jahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Tuh, kata mereka menyandarkan ucapan ini kepada ucapan Nabi. Kata mereka, Nabi berkata, tawassalu bi jahi, bertawassullah kalian dengan kemuliaanku,
karena kemuliaanku di sisi Allah itu sangat agung. Ini satu hadis yang palsu. Yang kedua, idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Maknanya mirip. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah dengan kemuliaanku. Sesungguhnya kemuliaanku di sisi Allah itu sangat tinggi, sangat agung. Maka ini hadis yang batil, yang tidak pernah diriwayatkan oleh siapapun dari kalangan ahlul ilmu. Jadi kalau ada antum dengar ada khatib atau ustadz atau siapapun, maka ini hadis yang batil. Tawassalu bijahi fa inna jahi 'indallahi 'azim. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, idza a'yatkum al-umur fa 'alaikum bi ahli al-qubur. Kata mereka apa? Ada hadis kata mereka, apabila kalian ditimpa kesusahan, maka wajib bagi kalian pergi ke kuburan, minta-minta. Nah, jadi ada sajaknya dia sama-sama ra terakhir gitu. Fa idza a'yatkumul umur fa 'alaikum bi ahli al-qubur. Ini hadis yang mungkar, maudhu' la asla lahu. Begitu juga disebutkan sebagian mereka, idza daqa 'alaikumul amr fa 'alaikum bi sahib al-qubur. Apabila kalian mendapat musibah, kesusahan, pergi aja ke para penghuni kubur katanya. Maksudnya orang-orang soleh, minta ke sana. Maka ini hadis yang batil. Nah, dan ini disebutkan bahwa hadis yang maudhu' bittifaqil ulama. Begitu juga ada hadis yang ketiga, lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Sekiranya salah seorang di antara kalian memperbaiki prasangkanya dengan batu, maka akan apa? Maka akan memberikan manfaat. Mungkin ini yang dijadikan dalil kalau menahan BAB biasanya dikantongi batu kan? Mungkin ini dalilnya. Dan ini apa? Hadis maudhu'. Hadis maudhu'. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu. Sekiranya salah seorang di antara kalian memperbaiki prasangkanya dengan batu, akan bermanfaat baginya. Maka ini hadis yang batil, hadis maudhu', palsu. Bahkan ini hadis yang dibuat-buat oleh orang-orang musyrikin. Nah, kemudian ada hadis yang agak panjang, sebagaimana disebutkan Syekh Albani di kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Dan ini di antara kitab yang paling bagus yang membahas tentang hadis-hadis yang dhaif. Jadi Syekh Albani rahimahullah diakui luasnya mutalaah beliau terhadap kutub. Sampai ada yang sebagian memuji bahwa tidaklah ada kutub kitab kecuali beliau udah baca. Rata-rata. Bayangkan kalau kita lihat tulisan-tulisan beliau, bagaimana beliau mensahihkan hadis Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Beliau keluarkan, beliau pretelin semuanya, terus beliau kasih hadis-hadis yang sahih. Beliau letakkan. Al-Albani ayah fi al-mutala'ah. Sampai ada kitab-kitab yang mafqud, yang enggak ada, hilang, tapi Al-Albani tahu ada kitabnya. Karena beliau kalau kita membaca sirahnya, bagaimana beliau menghabiskan waktu di maktabah, terus membaca. Nah, disebutkan dalam hadis palsu, lama iqtarafa Adam al-khati'ah, ketika Nabi Adam tergelincir pada kesalahan ketika memakan apa? Makan buah yang dilarang. Kemudian dia berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. Ya, lihat ini saksi bahasanya. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu dengan hak Muhammad, artinya kemuliaan Muhammad. Sementara Muhammad pada saat itu apa? Belum diciptakan.
Nah, faqala ya Adam, kemudian Allah berkata, ini hadis palsu ya. Ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Nabi Muhammad, Muhammad, sementara aku belum ciptakan? Qala ya Rabbi, lima khalaqtani biyadika wa nafakhtu fiyya min ruhik wa rafa'ta ra'si fara'aitu ala qawamil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Katanya, ya Allah, aku mengetahui adanya Muhammad karena engkau menciptakanku dengan kedua tanganmu. Ini benar, sebutkan dalam hadis. Wa nafakhta fiyya min ruhik. Ini sebenarnya Nabi Isa alaihissalam yang Allah tiupkan ruhnya. Wa rafa'ta ra'si, dan engkau angkat kepalaku dan aku melihat di tiang-tiang arsy-Nya Allah itu tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik, dan aku mengetahui tidaklah yang engkau tambahkan namanya di sisi namamu kecuali manusia yang paling kau cintai. Lihat bagaimana orang-orang mengkarang hadis. Faqala ghafartu laka walaula Muhammad ma khalaqtuk. Kemudian kata Allah sesuai dengan hadis palsu ini, walaupun enggak Allah katakan karena hadis palsu, ghafartu lak, aku ampuni engkau wahai Adam, kalaulah bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakanmu. Dari maknanya saja makna-makna yang batil. Nah, begitu juga di sebagian riwayat yang palsu ini, kata mereka laulak ma khalaqtul aflak, laulak ma khalaqtu al-aflak, kalau bukan karena Muhammad enggak akan kuciptakan alam semesta. Kayaknya ini ada tersebar di sebagian lisan-lisan para dai. Nah, maka ini hadis yang palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang fasik. Nah, kemudian yang kedua, mereka beristidlal dengan hadis yang sahih. Yang pertama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, anna Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas ibni Abdul Muttalib. Jadi ketika manusia al-qahat dalam bahasa Arab yakni masa paceklik. Jadi enggak ada lam yunzalul matar wa lam yumbatu an-nabat. Itu dia al-qahat. Jadi hujan enggak turun dan tumbuhan enggak tumbuh. Nah, jadi karena orang-orang di zaman itu bersandar dengan apa? Dengan tanaman. Dengan tanaman enggak kayak sekarang mungkin udah banyak orang punya bisnis kan gitu, yang enggak harus pakai hujan. Kemudian faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyika fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina qala fayusqaun. Jadi mereka bertawassul, mereka berdoa kepada Allah. Katanya apa ya Allah? Sesungguhnya dahulu kami bertawassul kepadamu dengan nabi kami. Dengan nabi kami. Wadah. Jadi mereka fahami bahwa oh ini hadis menunjukkan boleh bertawassul dengan nabi. Tapi bukanlah ini maknanya. Kenapa? Karena lihat lanjutkan hadisnya, wa inna natawassalu ilaika. Maksudnya sekarang. Kunna di situ kan kana apa? Masa yang telah lampau. Bisa diterjemahkan dalam masa yang telah lampau. Ada banyak makna kana. Tapi di antaranya masa yang telah lampau, fi'il madhi, kana, kunna. Baik. Nah, sekarang wa inna maksudnya wal an haliyan. Wow, di situ apa? Lil hal. Sekarang, waktu menunjukkan sekarang.
kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan pamannya nabimu, yakni Al-Abbas, fasqina. Mereka memahami bahwa inilah menunjukkan hadis bolehnya bertawassul dengan manusia, dengan makhluk. Maka ini perkara yang batil. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi, para sahabat meminta kepada Nabi supaya berdoa. Supaya apa? Supaya Nabi berdoa. Inilah maknanya kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina, artinya kami dahulu ya Allah meminta kepada nabimu supaya dia berdoa kepadamu dan engkau turunkan hujan. Nah, sekarang kami meminta kepada Al-Abbas, pamannya Nabi. Naam, dan diturunkan hujan. Wadah. Naam. Jadi mereka memahami binabiyina ay bijahihi, dengan kemuliaannya. Ini pemahaman yang salah. Nah, inilah hadis yang sahih yang pertama, dan ini hadis diriwayatkan Bukhari. Kemudian hadis yang kedua dari Utsman bin Hanif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Ahmad wal Baihaqi wa ghairuhum. Tirmidzi wa Ahmad, naam. Qala al-Baihaqi isnaduhu sahih. Anna rajulan dariru al-basar, bahwa ada seseorang yang buta matanya. Yang matanya apa? Matanya buta, rusak. Ya, bisa dia melihat. Fa'atan Nabiyya alaihi salatu wassalam. Kemudian dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala ud'ullaha an yu'afiyani. Dia berkata kepada Nabi, lihat, dia mendatangi Nabi yang masih hidup dan dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah supaya mengembalikan penglihatanku. Ini di antara bentuk tawasul yang disyariatkan, jenis yang keberapa? Yang ketiga, ya kan? Meminta orang soleh supaya apa? Mendoakan kita. Nah, kemudian apa kata Nabi? In syi'ta da'autu wa in syi'ta sabart fa huwa khairun lak. Kalau engkau mau, enggak apa-apa, aku doakan. Dan kalau engkau mau sabar dengan keadaan buta ini, maka ini lebih baik bagimu. Maka ini lebih baik bagimu. Fa huwa khairun lak. Makanya sebutkan dalam hadis kata riwayat hadis al-Qudsi, inna man ibtalaitu ibadi bihabibatay awwadtu lahu bihima al-jannah, atau kama qala alaihi wasallam. Maka siapa yang di antara karangan hambaku yang aku cabut kedua perkara yang paling dia cintai, yakni mata, maka akan aku ganti untuknya dengan surga apabila dia bersabar dan ridha terhadap takdir Allah. Nah, faqala fad'uh. Kemudian orang tadi yang datang kepada Nabi lebih memilih untuk berdoa supaya Allah mengembalikan matanya, penglihatannya. Yani dia meminta kepada Nabi supaya Nabi berdoa. Faqala fa amara an yatawadda fayuhsin wudu'ah. Kemudian diperintahkanlah dia untuk berwudu dan memperbaiki wudunya. Wa yad'u bihadzal du'a. Lihat, dan dia berdoa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Jadi dia berdoa dan Nabi pun berdoa. Lihat, ini dia, binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fashfa'hu fi. Artinya dia memohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb dengan doa nabimu. Artinya dengan doa Nabi tadi aku memohon kepadamu supaya engkau mengabulkan doa nabimu. Karena Nabi meminta juga memohon kepada Allah supaya mengembalikan penglihatannya. Maka akhirnya dikembalikan dan penglihatannya pun kembali.
Faqala al-muallif fafahimu min al-hadith annahu yadullu ala jawazi at-tawassul bi jahi an-nabi alaihi salatu wasalam wa ghairihi min as-salihin. Mereka memahami hadis ini menunjukkan bolehnya bertawassul dengan kemuliaan nabi atau selain nabi dari kalangan orang-orang saleh. Wa laysa fil hadits ma yushhadu lidzalik atau ma yashhadu lidzalik. Maka enggak ada di dalam hadis apa yang menunjukkan itu. Fa innal a'ma qad talaba minan nabi alaihi salatu wasalam an yad'u lahu. Sementara orang yang buta yang datang kepada nabi, udah datang kepada nabi meminta supaya dia berdoa kepada Allah, an yaruddallah alaihi basara, supaya Allah mengembalikan matanya. Faqala lahu in syi'ta sabart wa in syi'ta da'aut. Nah, maka dia pun meminta supaya nabi mendoakannya. Maka menunjukkan apa? Hadis ini tidak bisa dipakai untuk bolehnya bertawassul dengan kemuliaan manusia. Nah, inilah beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah at-tawassul. Al-matlabu as-sabi'. Sekarang pembahasan poin baru atau pembahasan baru. Al-ghulu. Kenapa dimasukkan al-ghulu ke dalam perkara akidah, ke dalam tauhid uluhiyah? Karena disebutkan para ulama, sebab-sebab kesyirikan di muka bumi yang pertama kali itu disebabkan ghulu, berlebihan memuliakan seseorang. Bahkan seluruh, kalau kita baca kitab-kitab al-adyan, kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang seluruh agama-agama yang dibuat-buat manusia, seperti Yahudi, Nasrani, Konghucu, apalagi Konfusius, ada banyak agama-agama, Hindu, Buddha. Itu semua berangkat dari memuliakan manusia melebihi kadarnya, seluruhnya. Makanya nggak boleh kita terlalu memuliakan manusia melebihi kadarnya, yang mengantarkan pada perkara apa? Kemungkaran. Al-ghulu definisinya secara bahasa mujawazatu al-had, melewati batas, bi an yazid fi hamdi syai' atau dhammihi ala ma yastahiq. Yani baik itu dalam memuji atau mencela, tapi mayoritasnya ghulu itu dalam perkara pujian. Jadi enggak boleh berlebihan memuji, menyanjung. Adapun secara istilah atau secara syariat, huwa mujawazatu hududi ma syara Allahu li ibadihi sawa'an fil aqidati aw al ibadah. Melewati batas apa yang Allah syariatkan untuk para hambanya, melewati batas apa yang Allah syariatkan untuk para hamba, baik dalam perkara akidah atau perkara ibadah. Dan hukumnya jelas muharram. Hukumnya jelas muharram karena ini mengantarkan kepada kesyirikan. Sebagaimana Allah katakan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Kata Allah, ya ahlal kitab, wahai sekalian ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, dan jangan kalian katakan tentang Allah kecuali perkara yang benar. Wa qala ta'ala qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Begitu juga perintah kepada ahlul kitab, karena disebutkan bahwa selalu ahlul kitab yang senantiasa berbuat ghulu. Adapun dari hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wal Hakim dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghulu. Iyyakum itu isim fi'il amr dalam bahasa Arab, artinya ihdaru. Kalau sering antum baca iyyakum, alaikum, ini dikatakan isim fi'il amr, dia bentuk perintah, akan tapi dalam bentuk apa? Isim fi'il amr, dalam bentuk isim. Iyyak, iyyakum artinya ihdaru,
wal ghulu selalu dengan muqtarin bil waw. Iyyakum wal ghulu ay ihzaru al ghulu, hati-hati kalian dari berbuat ghulu. Kalau iyyak selalu dengan waw, tapi kalau alaik selalu dengan ba. Alaik bi talab al ilm, artinya ilzam talab al ilm. Fa inna ma halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah berlebihan dalam perkara agama. Jadi ahlu sunnah senantiasa wasat, pertengahan. Ahlu sunnah, agama yang diajarkan Nabi dan para sahabat senantiasa pertengahan, enggak berlebihan dan juga enggak bermudah-mudahan, pertengahan setiap dalam perkara. Itulah yang dikatakan wasatiyah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah alaihi salatu wassalam halaka al-mutanatti'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasalah orang-orang yang al-mutanatti'. Qalaha thalathan, artinya mutanatti' ini senantiasa yang bersifat berlebihan dalam seluruh perkara, enggak boleh. Binasalah orang-orang yang berlebihan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdullahi wa rasuluh. Rawahu al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian memujiku sebagaimana pujian orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa, atau sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa, mengangkatnya, menyanjungnya. Sesungguhnya katakanlah, aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Janganlah kalian puji diriku dengan pujian yang melewati batas. Itu dia maksudnya. Dan ada banyak risalah-risalah atau tulisan kitab-kitab yang ditulis para ulama tentang al-ghulu fid din. Begitu juga tentang wasatiyah, al-sunnah, pertengahan. Kemudian para ulama menjelaskan tentang sifat berlebihannya orang-orang di luar Islam seperti Yahudi dan Nasrani. Begitu juga al-sunnah, pertengahan dalam perkara syariat. Ada banyak tulisan di situ. Naam. Adapun pembahasan selanjutnya asyirku wal kufru wa anwa'iha, insyaallah besok kita bahas. Karena tanggung kalau dibahas sekarang. Fi soal Naam, tafadhal. Iya, masuk ke dalam bentuk tawassul yang dilarang, yang dilarang tadi. Bahwa ini diantara bentuk tawassul dengan jah Muhammad, bihaqqi Muhammad, bijahi Muhammad, atau bi Muhammad. Ini semua perkara yang batil, yang bisa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan, dan ini muharram. Nah, sebagian ulama mengatakan ini syirkul asghar, la yakfur. Nah, sebagian lagi mengatakan bid'ah. Begitu juga sering salawat kan, wa rabbi bi al-mustafa balligh maqasidana. Rabbi bil mustafa, ya rabbi bil mustafa, ya rabb, hai Allah, bi al-mustafa. Ba di sini apa maksudnya? Apabila ba di situ al-isti'anah min babi tawassul di sini, maka masuk dalam perkara yang mengandung kesyirikan yang diharamkan.
Balik maqasidana artinya tunaikanlah cita-cita kami, penuhilah hajat-hajat kami. Sering salawat-salawat yang dinyanyi-nyanyikan di maulid, mereka tidak paham itu isinya apa, asal dibaca saja. Qasidah, burdah, itu mengandung kesyirikan di situ. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab supaya paham kita apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca. Fadhal. Boleh Ustaz minta kematian dipercepat karena di rumah mertua sakit, maunya berdukur, dia berdukur saja. Nah, hukum Jika semua orang 30 orang tidak terima sama saya sekarang sudah 6 bulan. Taib. Hukum meminta kematian dipercepat yang disebutkan para ulama. Kapan boleh kita meminta agar kematian dipercepat atau meminta kematian, kan gitu? Yang pertama diharamkan apabila dalam rangka menghilangkan diri dari musibah. Jadi karena ditimpa musibah, karena sakit, karena masyaqqah, kemudian dia meminta supaya Allah mewafatkannya, maka ini enggak boleh. Karena menunjukkan ketidaksabarannya terhadap ujian tadi. Jadi seluruh bentuk musibah yang menimpa seseorang kemudian dia mengharapkan kematian di situ, maka ini perkara yang dilarang. Segala macam bentuk musibah, entah itu penyakit, kefakiran, apapun yang sifatnya musibah, yang dia kenapa dia pengen mati, nggak kuat, kan gitu, bukan karena sabar, bukan karena perkara yang lain, tapi karena nggak kuat, pengen cepat lah, udah, apalagi bunuh diri. Nah, kapan dibolehkan? Sebutkan para ulama, apabila dalam keadaan as-sihhatul afiyah wa fi ta'atillah wa fi mahabbatillah. Nah, maka ini dibolehkan. Begitu juga dibolehkan apabila dikhawatirkan terjadi fitnah yang menimpa agama. Nah, makanya ada salah seorang ulama meminta agar dia diwafatkan sebelum apa? Sebelum terjadi fitnah yang menimpa agamanya, rusak agamanya, dia khawatir rusak agamanya, maka ya Allah wafatkanlah aku sebelum terjadi fitnah yang merusak agama. Maka ini di antara perkara yang dibolehkan. Adapun karena musibah, karena dia enggak kuat musibah itu, ya Allah matikan sajalah aku, enggak tahan lagi aku, katanya. Karena sakit, karena perkara yang lain, maka ini di antara yang enggak dibolehkan. Bukan karena musibah, karena saya ditantang suruh bawa berobat ke Mampang, ke Sidimpuan untuk berdukunan semua. Jadi saya pun sudah saya saran karena kerantau saya bawa berobat ke rumah sakit umum, nggak mau kan. Jadi karena apa dia? Karena kan sakitnya, saya sakit udah tua tapi Itulah karena sakit kan. iya sakit. Berarti nggak boleh karena musibah lah itu. Kalau dia ditimpa sakit, ini kan musibah. Jadi, oke, orang lain maksudnya. Saya disuruh membawa ke dukun kemana. Jadi kita doakan orang lain supaya diwafatkan. Saya diwafatkan, jangan terus dirubut kesirikan. Karena dia sakit. Kalau bisa Bapak dakwahi, maka ini lebih utama. Saya udah tunggu di saya di rumah karena katanya kau jangan. Nah, kalau bisa dinasihati, didatangkan ustadz, siapa yang bisa menjelaskan perkara-perkara itu, maka ini lebih utama. Adapun berobat ke dukun, tentu ini di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman. Nah,
karena bermuamalah dengan jin dan sihir di antara pembatal keislaman. Allahu a'lam. Ilahun alhamdulillah.